Tuhan, sungguh benar bahwa semua karena anugerah dan belas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami boleh berdiri di hadapan Tuhan pada saat ini, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami nanti membuka dan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, itu semua juga karena anugerah Tuhan semata di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam perenungan kami, di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan kami. Biarlah Tuhan pimpin dan Tuhan tolong, Tuhan mampukan setiap kami, supaya kami mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan bagi kami. Terlebih lagi Tuhan berikan kami hati yang mau sebagai seorang murid, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah Tuhan juga yang boleh memampukan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan sekali lagi jam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama di dalam perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini adalah tentang Daniel, bagaimana sikap Daniel di dalam menghadapi tantangan ketika ia menjadi seorang anak Tuhan. Tantangan di dalam mengikut Tuhan, tantangan di dalam tetap percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dari kitab Daniel pasalnya yang pertama. Saya mengambil landasan daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Kita membaca dari pasal yang pertama, ayatnya yang pertama dan sampai ayatnya yang kita membaca sampai ayatnya yang ke-9 saja Bapak Ibu, untuk terlebih dahulu. Ya. Ya. Jikalau kita sudah mendapatkannya, saya mengajak kita boleh membaca secara bergantian ayat ini. Saya akan membaca ayatnya yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang akan membacakan ayatnya yang kedua, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-9. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepada kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesak, dan Azarnya dinamainya Abednego. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu.
Ya, sedemikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis yang bernama Robertson mengatakan, apakah dunia membenci kita? Kita itu adalah orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Dia lanjutkan, jika tidak, mengapa tidak? Dia katakan, jika tidak dunia membenci kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dia mengajukan lagi pertanyaan, mengapa tidak dunia membenci kita? Apakah dunia itu telah menjadi Kristen? Atau orang-orang Kristen telah menjadi lebih duniawi? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ia bertanya, apakah dunia membenci kita? Saya juga mau bertanya Bapak Ibu, apakah dunia membenci kita? Jika tidak, mengapa? Mengapa sampai tidak? Lalu diajukan pertanyaan lagi, apakah dunia sudah lebih menjadi Kristen atau sebaliknya? Orang-orang Kristen yang sudah menjadi duniawi. Jadi sehingga dunia tidak lagi membenci yang namanya Kristen, membenci yang namanya orang-orang percaya. Kenapa ia berkata demikian Bapak Ibu? Ini berlandaskan ketika kita melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kisah kehidupan para bapak-bapak gereja kita, kisah kehidupan anak-anak Tuhan sampai saat ini, apa yang dilakukan oleh dunia kepada anak-anak Tuhan? Satu prinsipnya, dunia membenci yang namanya orang Kristen. Dunia membenci yang namanya anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Allah, yang mengaku percaya kepada Yesus, yang mengaku percaya kepada Tuhan. Itu terbukti Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, bagaimana kehidupan Nuh. Apa yang terjadi ketika Nuh memegang teguh keyakinannya, dia taat kepada Allah, membuat bahtera di atas gunung. Apa yang terjadi? Dunia mengolok-olok Nuh. Di dalam kehidupan Abraham, bagaimana? Sama, tantangan demi tantangan ia hadapi. Di dalam kehidupan Ayub, sama, tantangan demi tantangan ia hadapi. Dari istrinya, dari sahabat-sahabatnya, pencobaan-pencobaan, ujian demi ujian terjadi di dalam kehidupannya. Sama bukan? Bahkan di dalam kehidupan Daniel dan kawan-kawannya yang akan kita renungkan hari ini. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Kristus pun dibenci oleh dunia. Rasul-rasul dibenci oleh dunia. Bapak-bapak gereja sama. Kita sudah merenungkan pada waktu itu ya, Boksu Rudi sudah menyampaikan. Sama. Semua dibenci oleh dunia ketika kita memegang kepercayaan, percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah. Sampai saat ini. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kalau melihat berita akhir-akhir ini, berita yang cukup viral, mungkin di Twitter, TikTok dan lain sebagainya, bagaimana pembubaran ibadah yang terjadi di Lampung. Ini sering terjadi Bapak Ibu di Indonesia. Ini sering terjadi. Di tengah-tengah ibadah anak-anak Tuhan berlangsung, ya sekelompok orang tertentu bahkan sampai di sana dikatakan ketua RT-nya pun membubarkan ibadah itu. Kenapa? Satu, tidak suka dengan anak-anak Tuhan. Tidak suka dengan orang-orang percaya. Beberapa waktu yang lalu di Cilegon apa yang terjadi? Sama. Landasan inilah ketika Robertson mengatakan, apakah dunia membenci kita?
Jikalau tidak dunia membenci kita, satu pertanyaan besar bagi setiap kita. Apakah dunia sudah menjadi Kristen atau sebaliknya kita yang sudah menjadi dunia? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah salah satu pertanyaan penting di dalam kehidupan kita ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan, ketika kita mengaku kita adalah orang Kristen. Ketika diperhadapkan tantangan demi tantangan, ujian demi ujian, apakah kita tetap mengaku bahwa aku adalah anak Tuhan, aku adalah orang percaya, aku adalah orang Kristen? Atau jangan-jangan seperti yang disampaikan oleh Robertson, kita sudah menjadi dunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sampai saat ini, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, begitu banyak tantangan Bapak Ibu. Begitu banyak hal yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan ketika menjadi orang Kristen, ketika menjadi orang percaya di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau Syukur selalu berkata, kita punya makanan saja tidak disentuh sama sekali. Bahkan tempat atau peralatan makan yang dipakai oleh dia tidak disentuh sama sekali dan tidak pernah dipakai oleh orang lain. Karena kenapa? Menurut mereka kita adalah orang-orang yang begitu jijik di hadapan mereka. Maaf kata kalau saya berkata demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dimanapun kita berada. Tapi kita melihat di dalam hal ini, di dalam kehidupan Daniel, bagaimana ia bersikap, bagaimana ia menanggapi, bagaimana ia bertindak, dan bagaimana ia dengan tegas menghadapi tantangan di dalam memegang kepercayaannya, memegang iman percayanya kepada Tuhan. Mari kita melihat Bapak Ibu, tantangan yang luar biasa diperhadapkan kepada Daniel dan ketiga teman-temannya. Yang pertama, ketika tadi dikatakan di sana Daniel pada waktu ketika pemerintah Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam pembendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, termasuk Daniel dan ketiga teman-temannya, dan termasuk bangsanya. Apa yang terjadi? Satu tantangan, ia menjadi budak di negeri orang. Ia meninggalkan tanah kelahirannya, ia meninggalkan tanah leluhurnya, ia meninggalkan negerinya, bukan karena ia mau pergi, tetapi karena memang mereka menjadi buangan, menjadi tawanan. Statusnya berbeda, bukan lagi bebas di dalam kehidupannya menjadi dirinya sendiri, berhak atas dirinya, tetapi sekarang menjadi seorang budak, menjadi seorang tawanan di negeri orang. Kalau zaman dulu seorang tawanan tidak lagi berhak atas dirinya, yang berhak adalah orang yang menawannya. Satu tantangan terbesar ketika ia pindah dari negerinya, ia menjadi tawanan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan hal yang kedua, ketika mereka sudah sampai di Babel, apa yang terjadi? Mereka sudah menjadi tawanan. Tapi karena dikatakan di sini mereka adalah orang-orang pintar. Di dalam kepintaran mereka juga Raja Nebukadnezar memanfaatkan semuanya itu. Mereka mengajarkan tulisan dan bahasa, dan dikatakan tadi dididik selama 3 tahun. Apa artinya Bapak Ibu?
Biasanya kalau kita mengenal tulisan, biasanya kalau Mandarin yang lebih susah ya, kita pasti mempelajari yang namanya tulisan itu artinya apa. Kenapa tulisan itu tercipta atau ada. Kita pasti tahu latar belakangnya, kita pasti tahu budayanya, kita pasti tahu kebiasaannya, adat istiadatnya. Pengetahuan-pengetahuan yang ada di Babel diajarkan, dididik selama 3 tahun. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Selama 3 tahun dididik dengan tulisan, dengan bahasa, dengan budaya dan lain sebagainya. Diajarkan supaya terkontaminasi, meninggalkan yang lama. Supaya yang sekarang ketika mereka ada di Babel menjadi orang yang lain atau orang yang baru. Tantangan yang berikutnya, nama mereka diganti. Bukankah sebuah nama sangat penting Bapak Ibu? Nama adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Mungkin ada arti-arti tertentu. Mungkin ada makna-makna tertentu yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Daniel dan kawan-kawannya diganti namanya. Yang nama mereka melambangkan Allah yang mereka miliki di tanah kelahiran mereka. Diganti menjadi nama dewa-dewa yang ada di Babel. Tantangan terbesar bagi mereka. Status mereka berubah. Nama mereka berubah. Diperkenalkan nih kepercayaan-kepercayaan yang ada di Babel. Bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu. Dan yang ketiga mengenai makanan. Mengenai makanan. Dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, mereka diberikan makanan dan minuman yang dimakan dan yang diminum oleh raja. Kenapa Bapak Ibu ini menjadi tantangan bagi mereka? Makanan dan minuman yang dimakan dan yang diminum oleh raja adalah makanan-makanan yang tidak bersih. Istilah katanya pada waktu itu di dalam perjanjian lama begitu banyak binatang-binatang yang tidak dihalalkan oleh Allah atau yang tidak diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan oleh orang Israel. Dan yang kedua, makanan-makanan yang dimakan oleh raja terlebih dahulu dipersembahkan kepada para dewa. Makanan, anggur terlebih dahulu dipersembahkan kepada dewa, baru dimakan dan diminum oleh raja. Dan itu diberikan kepada Daniel dan kawan-kawannya. Ini adalah tantangan bagi mereka. Bagaimana makanan yang sudah dipersembahkan kepada Allah yang mereka tidak kenal. Allah yang di luar yang mereka yakini. Makanan dan minuman mencerminkan ketergantungan mereka kepada raja. Jadi ketika mereka makan makanan itu, minum minuman itu, mereka bergantung sepenuhnya kepada raja. Dan mereka tidak mau akan hal itu. Dan tantangan yang keempat adalah pekerjaan. Pekerjaan, di sana dikatakan, maka Daniel dan kawan-kawannya bekerja kepada raja. Sudah dididik selama 3 tahun. Otomatis tujuan raja, tujuan orang-orang Babel supaya mereka bekerja kepada raja. Siapa sih yang nggak tergiur bekerja kepada raja? Siapa sih di sini yang tidak tergiur kalau dikatakan, yuk kita bekerja sama Pak Jokowi. Berbondong-bondong orang pasti akan mau. Sini Daniel dan kawan-kawannya bekerja kepada raja. Siapa yang tidak mau bekerja kepada raja? Otomatis derajat mereka akan naik. Hidup mereka lebih aman. Hidup mereka lebih nyaman. Siapa yang tidak mau Bapak Ibu? Semua orang akan juga pasti mau memanfaatkan kesempatan itu untuk bekerja kepada raja. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu di dalam tantangan ini?
Di dalam kelima tantangan tadi, status mereka berubah, nama mereka berubah, mereka diperkenalkan budaya-budaya yang mereka tidak kenal dan harus hidup di dalam budaya itu. Mereka diberikan makanan yang tidak mereka mau makan karena bertentangan dengan iman kepercayaan mereka. Tantangan di mana bekerja, hidup lebih aman, hidup lebih nyaman. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi satu hal yang kita belajar daripada Daniel. Bagaimana Daniel dengan tegas mengatakan, saya tidak berkompromi akan semua itu. Daniel tidak berkompromi ketika ditawarkan makanan. Kalau kita melihat dan membaca seluruh pasal 1 dari Daniel pasal 1 ini, kita akan melihat bagaimana mereka menentang akan titah raja. Tetapi dengan tegas ia berkata, no, tidak. Bahkan mereka menantang, baiklah kami akan hanya makan sayur, air putih. Coba bandingkan nanti dengan yang lain ketika mereka memakan daging, ketika mereka memakan yang enak-enak. Firman Tuhan berkata, justru Daniel dan teman-temannya jauh lebih sehat, lebih gemuk daripada yang lain yang mengonsumsi makanan yang enak. Ia berani berkata tidak, karena kenapa ia tidak mau bergantung kepada raja? Ia tidak mau bergantung kepada dewa-dewa orang Babel. Ia tidak mau bergantung sepenuhnya kepada kekuasaan dan otoritas orang-orang Babel atau dewa-dewa orang Babel. Karena kenapa? Dia punya Tuhan. Dia punya Tuhan yang lebih berotoritas di dalam kehidupannya. Dia punya Tuhan yang lebih hidup di dalam kehidupannya. Ia punya Tuhan yang sudah berkarya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah sampai sekarang ini Bapak Ibu ada begitu banyak orang yang menukarkan Tuhannya hanya demi makanan? Bukankah begitu banyak orang yang menukarkan Tuhannya hanya demi sebuah pekerjaan? Bukankah begitu banyak orang di luar sana yang menukarkan Tuhannya hanya untuk keinginannya? Itu sudah terjadi di masa Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, setelah itu begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Dan Tuhan berkata apa? Kamu mencariku bukan karena engkau ingin melihat tanda itu, tetapi karena apa? Karena roti yang sudah kamu makan sampai kenyang. Di luar sana ada begitu banyak anak-anak Tuhan menukarkan Tuhannya hanya untuk sebuah makanan supaya hidup. Ada begitu banyak orang di luar sana yang menukarkan Tuhannya hanya untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa sih tujuan kita datang kepada Tuhan? Apa sih tujuan kita datang ke gereja? Apa sih tujuan kita menjadi orang Kristen? Apa sih tujuan kita menjadi orang percaya? Kita datang ke GSRI Sunter ini, apa sih yang menjadi tujuan kita? Apakah karena gereja ini kecil, gereja ini lebih baik dari yang lain, gereja ini merasa lebih hangat, gereja ini banyak makanan yang enak, dan lain sebagainya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Daniel mengalami hal ini ketika diberikan makanan yang enak, ketika diberikan hal-hal yang terbaik yang dimakan oleh raja, pasti itu yang terbaik. Tetapi Daniel berani berkata tidak untuk hal ini. Karena yang menjadi sumber kehidupannya bukanlah makanan raja, tetapi yang menjadi sumber kehidupannya adalah Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang ia percaya, Tuhan yang ia yakini, Tuhan yang ia imani selama ini.
Sekalipun di dalam kepemimpinan Yoyakim, sebelum mereka ditawan ke Babel, tidak menyukakan hati Tuhan. Tetapi Daniel, ia sudah mendengar tentang Taurat, ia sudah hidup di dalam Taurat, dia sudah hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu yang selalu ia bawa sampai ia ditawan di Babel. Allah adalah sumber kehidupan baginya. Makanan bukan satu-satunya sumber di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah hal ini juga terjadi ketika kita melihat saudara-saudara kita di sana? Banyak orang yang kekurangan makanan. Banyak orang yang kekurangan akan kebutuhan pokok di dalam kehidupannya. Tetapi ketika datang orang-orang luar yang tidak mengenal Allah, mereka menyumbangkan sembako, mereka menyumbangkan kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan. Tetapi dengan satu syarat, kamu mendapatkan hal ini, tetapi kamu juga harus ikut dengan saya. Bukankah hal itu banyak terjadi di luar sana, Bapak Ibu? Banyak terjadi di luar sana. Saya teringat sekali ketika terjadi gempa di kepulauan kami, Kepulauan Nias beberapa tahun yang lalu. Antara 2004 sampai 2005, Bapak Ibu. Ketika terjadi gempa dan terjadi tsunami. Akses semua ditutup. Tidak ada bahan makanan. Yang ada kita hanya makan ubi, pisang, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak orang. Ada begitu banyak orang yang kekurangan makanan. Tuhan uji kami sedemikian rupa di sana. Apakah kami tetap mempertahankan bahwa kami adalah orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan? Atau hanya sekedar Kristen KTP, Kristen keturunan, bahkan di dalam perut saja sudah dikatakan Kristen? Sejak saat itu Bapak Ibu, ada begitu banyak rumah-rumah ibadah yang bukan rumah ibadah orang percaya berdiri. Sejak saat itu ada begitu banyak anak-anak muda yang tidak lagi menjadi orang Kristen hanya karena makanan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan sampai di dalam kehidupan kita, karena kita mengalami kekurangan, karena kita mengalami kesulitan di dalam hidup ini, kita menukarkan Tuhan kita hanya sebuah makanan. Daniel berani berkata tidak pada makanan yang akan disediakan baginya. Makanan yang terbaik. Daniel berani berkata tidak. Dia tidak berkompromi dengan dosa. Ia tidak berkompromi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ia tidak berkompromi yang menentang akan iman kepercayaannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin bukan soal makanan. Mungkin bukan soal kebutuhan. Mungkin soal hal-hal yang lain terjadi di dalam kehidupan kita sehingga kita berkompromi dengan dosa. Mungkin di dalam pekerjaan kita gak apa-apa. Sedikit berbohong, ya yang penting cuan. Gak apa-apa, gak ke gereja, yang penting cuan. Hal-hal yang terjadi dan hal-hal yang kita hidupi setiap harinya. Apakah kita berani berkata tidak pada dosa? Berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah? Atau sebaliknya kita berani berkompromi dengan hal itu? Seolah-olah hal yang benar itu adalah bukan lagi hal yang mutlak. Seolah-olah kebenaran firman Tuhan bukan lagi satu-satunya kebenaran, tetapi kedua, ketiga, dan sekian. Tetapi Daniel di sini berani mengambil sikap berkata tidak untuk hal ini. Bapak Ibu, resiko ketika ia berkata dan teman-temannya berkata tidak pada makanan dan minuman raja. Bukankah hal itu ia tidak menghormati raja? Bukankah hal itu ia tidak taat kepada raja? Bukankah hal itu seolah-olah ia menghina raja? Ya, mereka tahu risiko itu. Tetapi mereka tetap berkata
tidak pada apa yang bertentangan dengan iman mereka. Hal yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar kepada Daniel di dalam menghadapi tantangan menjadi seorang anak Tuhan. Daniel menaruh kehidupannya, kehidupan teman-temannya sepenuhnya kepada Allah yang hidup. Kalau kita melihat Bapak Ibu, tantangan yang terakhir yang dihadapi oleh Daniel dan teman-temannya di dalam pasal 1 itu adalah pekerjaan. Siapa yang tidak mau bekerja kepada raja? Siapa yang tidak mau hidup enak? Siapa yang tidak mau kaya raya? Siapa yang tidak mau punya otoritas? Siapa yang tidak mau punya kekuasaan? Siapa yang tidak mau punya segalanya? Tidak terkecuali manusia satu pun pasti mau, Bapak Ibu. Saya tidak terkecuali, siapa sih yang mau menolak, Bapak Ibu? Tetapi di dalam hal ini, ketika dididik selama 3 tahun, diajarkan budaya-budaya, diajarkan tulisan dan bahasa, supaya mereka dipersiapkan untuk bekerja kepada raja. Artinya mereka sepenuhnya tunduk kepada otoritas raja. Yang mengatur kehidupan mereka adalah raja. Yang satu-satunya yang mereka dengar adalah raja. Kenyamanan-kenyamanan yang ada di dalam dunia ini adalah hal yang sangat diinginkan oleh manusia. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, godaan itu mengenai pekerjaan bekerja kepada raja itu tidak mempan di dalam kehidupan Daniel. Itu tidak mempan di dalam kehidupannya. Ia berani berkata tidak. Karena kenapa? Ia sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya, hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini terlihat ketika Daniel diperhadapkan dengan tantangan harus menyembah kepada dewa atau kepada patung raja. Apa yang terjadi? Daniel, kawan-kawannya tidak menaati akan hal itu. Tidak menaati akan hal itu. Tapi apa yang terjadi? Resikonya kematian pasti akan dihadapi. Tetapi karena ia sudah menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan, kepada Allah, Allah bertindak di dalam kehidupan mereka. Mulai dari pasal 1 ini, Allah memberikan kasih karunia kepada mereka. Disenangi, disukai oleh kepala istana. Ketika di dalam goa singa, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Ketika teman-temannya dibuang di dalam lautan api, dalam api, Tuhan menolong dan Tuhan menyertai. Karena hidup mereka sudah mereka persembahkan seutuhnya kepada Allah. Godaan itu terasa sangat begitu dekat di dalam kehidupan mereka. Susah dilawan Bapak Ibu. Ketika disodorkan begitu banyak hal yang begitu baik, hal yang begitu enak, hal yang begitu nyaman. Itu begitu susah bagi setiap manusia menolak. Tetapi bagi Daniel, dia berani berkata tidak. Karena hidupnya seutuhnya kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak anak-anak muda. Hanya karena pekerjaan mereka meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang di luar sana meninggalkan Tuhan hanya untuk karena kenyamanan semata. Ada begitu banyak orang di luar sana yang meninggalkan iman kepercayaan mereka hanya karena masa depan. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu di GSRI Sunter tidak ada hal yang demikian. Amin. Karena seutuhnya hidup kita adalah milik Tuhan. Seutuhnya hidup kita adalah punya Tuhan.
Dan hal yang terakhir Bapak Ibu, ketika ia menghadapi tantangan di dalam iman kepercayaannya adalah dengan komitmen dan ketaatan. Bapak Ibu, sulit kalau dikatakan komit. Karena bagi manusia sekarang ini tidak ada komitmen yang seterusnya berlangsung seumur hidup. Kita lihat di luar sana, bagaimana tingkat perceraian di dalam Indonesia. Begitu tinggi sekali. Kenapa? Karena tidak ada komitmen di dalamnya. Bukan karena tidak ada kasih, bukan karena tidak ada cinta, bukan. Tetapi karena tidak ada komitmen di dalamnya. Ada begitu banyak orang di luar sana punya komitmen itu begitu sulit sekali. Tetapi Daniel memegang teguh itu, berkomitmen, ia mau tetap percaya kepada Tuhan. Tantangan apapun yang dihadapi, ia tetap mau percaya kepada Tuhan. Taat. Apapun yang terjadi, maut menanti, kematian menanti, itu bukan persoalan bagi dia. Yang utama adalah Tuhan di dalam kehidupannya. Yang utama adalah Allah yang ia yakini. Yang utama adalah Tuhan yang ia sembah. Dilempar di gua singa gak masalah bagi dia. Dibenci banyak orang tidak masalah bagi dia. Dilarang berdoa tidak masalah bagi dia. Yang ada adalah Tuhan adalah nomor satu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana juga dengan kita ketika kita menghadapi tantangan menjadi anak-anak Tuhan? Apakah kita berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya kita berkompromi seperti yang dikatakan tadi oleh Robertson, apakah kita orang Kristen sudah menjadi orang duniawi sehingga tidak ada lagi berkata tidak pada hal-hal yang tidak menyenangkan Allah? Bagaimana akan hidup kita sepenuhnya? Apakah kita bergantung kepada apa yang ada di dalam dunia ini? Pada kekuasaan, kepada kenyamanan, kepada harta, atau kepada apapun di dalam dunia itu? Bergantung hidup kita kepada manusia? Atau kita bergantung seutuhnya kepada Allah? Bagaimana komitmen kita ketika kita mengikut Tuhan? Apakah kita adalah murid-murid yang setia atau murid-murid yang tidak setia? Bagaimana ketaatan kita terhadap Allah? Apakah kita taat kepada Dia atau kita taat kepada keinginan hati kita? Biarlah melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu kita diberkati di dalam menjadi anak-anak Tuhan. Tantangan apapun yang kita hadapi, mari kita bersikap seperti Daniel dan teman-temannya, berani berkata tidak pada apa yang tidak disukai oleh Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan bagi kami pada saat ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami di dalam keterbatasan hamba-Mu menyampaikan, di dalam keterbatasan jemaat-Mu untuk mengerti dan memahami. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh bekerja di dalam hati kami. Biarlah kami boleh memahami, biarlah kami boleh mengerti, biarlah kami boleh melakukan akan firman-Mu ini. Dan biarlah firman-Mu ini boleh terus menumbuhkan akan iman keyakinan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan bagi kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.